jalanin aja Kayak gimana gitu. sih misalnya dari dulu kayak Quiz Hunter, terus dengerin radio sana sini sampai akhirnya lu kerja di radio gitu. Ya kayak apa ya, kayak mimpi sih. Apalagi waktu itu pindah, Dream come true banget ya. waktu itu pindah adalah divisi baru. Tapi suara lu tanpa olah suara udah apa ya? Menggelegar. Udah bribdut banget gitu. Ribet banget tuh gimana ya? Pas itu juga on air cuma di Jak ya waktu itu. Ya kan, khusus nama Bribdut itu bolehnya cuma di Jak. Jadi Dulu. Tapi tetap melaporkan traffic. itu. Kalau yang di Gen nggak pakai nama Bribdut gitu, karena itu udah Karena dari Ronald, ya, Ronald gitu. namanya. Jadi, Kalau nggak salah. Tapi Dik, dari Quiz Hunter jadi Quiz Hunter tuh menguntungkan nggak sih? Selamat datang kembali di The 90 Fox Talk Series. Dan ini adalah episode kedua. Dan kita semakin ramai karena di ruang studio sudah ada 3 orang yang luar biasa. Kalau kemarin kita bertiga sama Teh Indi. Nah hari ini tambah pasukan nih. Ada Mas Dika. Bribdut Dika. Oh Bribdut Dika. Ya bisa Dari dipanggil Mos Radio. gitu lah. Kadang Bribdut, kadang Dika Pramodegara, tergantung panggilan lah. Yang asli yang mana? Asli Dika Pramodegara, cuma kalau Bribdut itu kayak nama panggilan kalau lagi news on air news. Itu kan loh langsung gue yang nyambar. Lu masih opening gak? Gak apa-apa, sosial aja. Kita ngobrol, Udah. Udah Oke. Ini nih pertama kali nih dulu gue dengerin Mos Radio gitu kan. Bribdut Dika gitu. Keren banget suaranya, dia ngelaporin apa traffic gitu kan. Pokoknya tapi kok kupikir Bribda, Bribtu, terus gue nyari Bribdu tuh singkatan apa ya? Supit itu gue, tapi pas dia bilang nggak ada, kayaknya gendut nih kayaknya. Bener nggak dari situ nggak? Iya, jadi yang ngasih tuh penyiar Jak dulu, Ronald Surapraja. Jadi kayak udah Bribdut dulu juga apa sih enggak malu gitu kan gitu, malu tapi akhirnya disuruh pakai itu dan ya akhirnya banyak yang notice, akhirnya tahu gitu, lebih tahu nama itu, bahkan ya polisi nyangkanya gue polisi beneran. Jadi ada yang ngangka tuh polisi mana ya gitu. Jadi kayak dia juga nggak riset atau gimana. Mana ada singkatan Bribdut. Iya, tapi makanya. lu satu-satunya Bribdut di Indonesia menurut gue. Iya, nggak naik jabatannya itu. Dari kapan nama itu Mas? Wah itu udah tahun berapa ya? Sampai sekarang dia? Ilham studionya dulu kita masih studionya baru 2 radio dulu di studio situ, bawah. tapi? Iya dari itu tahun berapa tuh Ham, inget gak? 2012. Jak itu ada 2007. Lu masuk 2002. 9, masuk 2009. Dan dari 2010 kali Ronald kan Kurang lebih mulai 2010 lah. Itu berarti 2010. udah 15 tahun lah ya. Oh iya? 15 tahun. Iya. Bener ya, nggak naik-naik ya, Bribdut Iya, terus makanya ya. kayak kok Bribdut mulu gitu, tapi ya Tapi udahlah. kalau dia langsingan namanya jadi Bribsing. Iya, berarti nggak boleh. Agak nggak enak ya. Tapi emang jago nyanyi juga kan? Ah enggak dong, ngesing dong itu ngesing. Lu gak boleh kurus berarti. Ya yang penting sehat lah ya. Iya. Itu tuh, itu pertama gue mengenal Bribdut Dika. Tapi terus seterusnya kan lu jadi selalu kayak ngelaporin lalu lintas gitu kan? Iya. Jadi memang laporan lalu lintas awalnya, terus lama-lama ke news, terus lama-lama siaran juga tadinya mau pakai nama itu kan di siaran di Mos Radio. Tapi kayak akhirnya kayak udah pakai nama asli aja deh gitu. Jadi kayak itu identitas itu buat kalau news aja gitu akhirnya. Jadi lu punya 2 nama. Betul. Oke. Sebenarnya repot juga sih. Ijazah asli kan? Aduh. Kalau keluaran Bakri mah asli. Emang yang nggak asli keluaran mana? Ya itulah. Ya itulah yang lagi rame. Waduh dia batuk loh. Dia batuk. Saya di karantina nih dikacain di sini ya. Terus. Terus ngapain aja? Giliran lu dong. Terus lu mulai siaran? Kalau mulai siaran tuh gue tuh kalau tahun tuh suka lupa angka. Kayaknya sih tahun 2000 setelah pandemi lah ya 2000. Oh jadi lebih ke melaporkan traffic dulu. Tapi sempat dulu tuh sempat tahun sekitar 2013 tuh sempat program dulu jadi produser, pernah juga produser Regen FM. Terus kayak 2 tahun 3 tahun baru balik lagi gitu. Terus akhirnya ya sekarang
berapa tahun megang program MOS sama siaran juga sih. Dengar komentar dia tadi, wih. Kenapa lu wih? Produser Gen FM. Ngeri. Habis itu dibalikin lagi, kenapa Balikin nih? lagi, nggak apa-apa. Butuh ilmu aja. Kenapa sih? Sebelum lo jadi penyiar, Ah, lo pendengar radio juga kan? gue tuh memang dari zaman ini nyebut radio lain nggak Nggak apa-apa apa-apa ya. banget. Dari zaman Prambors pergantian Pak Ayam Bu Ayam tuh dulu. Jadi Pak Ayam Bu Ayam, Daging Desta, Putus tuh gue dengerin banget dari itu SMP kalau nggak salah deh. Wih deh. Ya gue kayak ya jatuhnya kayak kalau sekarang Quiz Hunter lah ya. Quiz Hunter. Jadi kalau ada apa-apa gue pasti ikutan dan berapa kali menang. Jadi ke Mendut pernah, pas yang ke Wisman apa yang di Sudirman tuh Ratu Plaza pernah. Jadi bahkan dulu pernah nonton film, inget banget film 300 diajakin sama Daging. Dulu dia habis selesai siaran kayak di closingnya, gue mau nonton film 300 nih di Sensi, siapa yang mau ikut? Udah, ayo ikut, ya udah datang, ya udah nonton aja kita sama Daging. Terus ya udah sampai segitunya. Dulu juga pernah gue salah 5 yang beruntung buat diundang ke studio. Terus waktu itu ada Padi, band Padi. Jadi kita kayak 5 itu kayak yaudah kita gambreng deh. Siapa yang berkesempatan nginterview Padi, dan gue dapat dan gue nginterview itu. Coba lihat garis tangan. Kayaknya banyak beruntungnya. Iya makanya gue juga, soalnya harusnya bukan gue, terus tapi tiba-tiba kayaknya orang itu nggak pede, terus jadi diubah ke gue. Jadi gue juga si pede tuh, karena gue dulu kan akuntansi ya. Jadi emang harusnya gue kuliah di Universitas Bakri kan, ada akuntansi. Masuk tuh barang. Masuk. Dan gue akhirnya ya udah gue interview, dan dengan nggak ada basic lah pasti kan, karena nggak pernah ada basic, tapi ya udah seneng aja gitu dari dulu sama Itu radio. zaman-zaman umur berapa sih? Quiz Hunter. Dari SMP SMA. Wow, Jadi oke. emang suka banget dengerin mereka. Terus 2008 sebelum 2009 itu Gen FM tuh lagu doang tuh. Nah itu mulai suka tuh, wah ini lagunya enak terus, tapi nggak segila dulu zaman di Prambors dulu sih. Maksudnya ya udah nggak terlalu yang penasaran pengen datang ke radio itunya. Itu yang bikin lo akhirnya kayak cinta pertama gitu. Ya. Terus pengen gabung. Akhirnya gitu. itu karena ada temen kakak senior di kampus, dia kebetulan di Jak juga. Dia ada lowongan nih, ya udah iseng ikut, dan itu adalah kantor pertama sampai sekarang, kantor pertama sih. Jadi pertama dan radio terakhir. ini ya nggak tahu ya kita terakhir. Dibuka Apakah nomor WA. apakah sampai pensiun di radio juga nggak tahu. Kayak kita ya sekarang sih so far udah Desember nanti 16 tahun di radio. Wow. Jadi kayak gimana ya? Ya Iya, udah iya, kayak iya, memang iya. masih jalannya di situ, ya udah jalanin aja. Kayak gimana gitu. sih misalnya dari dulu kayak Quiz Hunter, terus dengerin radio sana sini sampai akhirnya lu kerja di radio gitu. Ya kayak apa ya, kayak mimpi sih. Apalagi waktu itu pindah. Dream come true banget. Ya? Waktu itu pindah adalah divisi baru. Jadi waktu itu 2009 bulan Desember itu radio kita Jak sama Gen itu buka divisi baru news. Nah udah di situlah awal bener-bener kayak ada suara lu direkam apa ya, nggak ada basic sama sekali, tapi bener-bener latihan terus ya. Pelatihnya ya penyiar Gen sama Jak FM juga. Tapi emang kebantunya waktu kuliah itu dulu udah mulai jadi MC sih. Jadi ada sedikit basic lah. Cuman jauh banget sih dulu pas masih awal mah. Dan nol banget, dari nol banget itu bener-bener banyak nyari-nyari tahu gimana untuk olah suara yang baik lah istilahnya. Kan nggak ada basic sama sekali. Enggak, tapi suara lu tanpa olah suara udah apa ya? Menggelegar. Udah bribdut banget gitu. Bribdut banget tuh gimana ya? Jadi pas denger suara, ini pasti bribdut nih. Jadi udah kedengeran sedikit lah ya, ada ciri orang khasnya tahu ya, gitu loh. Tapi nggak tahu juga, makanya dulu ya jalanin aja begitu. Emang nama Bribdut itu kan setelah berapa tahun namanya akhirnya nama Bribdut gitu. 2011-an sih. Iya, kayaknya emang Pas itu juga on air cuman di Jak ya waktu itu. Ya kan, khusus nama Bribdut itu bolehnya cuma di Jak. Jadi dulu. Tapi tetap melaporkan traffic. itu. Kalau yang di Gen nggak pakai nama Bribdut gitu, karena itu udah Karena dari Ronald Aonal ya, namanya. gitu. Jadi, Kalau nggak salah. Tapi Dik,
dari quiz hunter jadi quiz hunter tuh menguntungkan gak sih? Dulu zaman itu kan banyak banget quiz hunter ya. Tapi sebenarnya itu dulu ya. Paling ini Nggak quiz hunter banget sih, karena gue cuman di Prambors doang. Kalau quiz hunter kan semua station radio kalau nggak salah ya. Jadi kalau gue tuh hanya bener-bener pecinta radio, bener-bener gue ada kalanya datang ke Mendut itu cuman udah di depan aja ngelihat, wih studionya bagus ya gitu. Terus sekali doang foto di tangganya legendnya Prambors di Mendut lah, di itu foto sekali. Udah abis itu dia pindah ke ya itu yang di Ratu Plaza. Yang di Ratu Plaza sering tuh ke situ tuh, yang ngelihat beberapa kali dulu. Ngelihat pertama kali yang ngefans tuh siapa dulu? Bukan penyiar ya justru, Dian Sastro waktu itu main. Oh cantiknya nggak itu pakai beruntung makeup. juga ya. Iya, abis itu udah nggak pernah lihat lagi sih. Lu tinggal undang aja dia Karena kan Roma. kalau penyiar itu kan kalau zaman dulu ya sampai zaman sekarang juga sih ya nggak pernah make up all out gitu kan. Karena udah jarang. Kalau sekarang mungkin mereka siaran sambil live TikTok lah, live Iya. apa, jadi harus dress up kan. Kalau dulu tuh emang ya udah apa adanya muka natural ya gitu kan. Ya kayak Tendi gini, lah, Tendi lah. gini. Kayak Tendi sering merasakan lah kalau siaran pagi kan. Iya, iya, kayak iya. gitu. Dan itu yang mungkin masa-masa itu sih yang seru sih dibandingnya kalau yang sekarang benar-benar harus mau bikin konten. Udah touch up Gendong. dulu gitu kan. Kalau dulu ya udah naturalnya karena kan ya udah kita hanya di Radio suara doang. gitu. Nah terus kalau awal-awal nih, aku balik lagi ke Bribdut Dika sebagai salah satu jurnalis yang Asik, berat Waduh. lu. Iya Berat kan? lu, berat Apa, lu. bukan Ayo ya? lu. Ayo lu. Jurnalis tapi nyadur. Ya. Iya. maksudnya datang ke NTMC kan. Asalnya dulu tuh gue ngebayangin ngelapornya dari NTMC, terus ngelihat layar bener-bener lu yang ngerjain gitu. Awal-awal kayak gitu dulu nggak? Kalau kita tuh hampir kita bahkan siaran dari NTMC kali ya. Jadi ngelihat bener kan emang bener CCTV di sana banyak kan. Iya. Jadi memang seluruh Indonesia bahkan. Jadi bisa lihat langsung. Tapi ternyata kita juga ternyata bisa pakai suaranya polisi nih. Jadi melaporkan. Jadi ya kayaknya nggak perlu kesana juga nggak apa-apa gitu. Oke. Terus di kita juga dulu sempat kerjasama beberapa portal juga, ada lewatmana.com. Jadi itu CCTV Jakarta beberapa. Terus ada juga sekarang udah melebar kayak kita ada ngeliat di X juga udah bisa gitu kan, sama Polda Metro juga. Tapi gitu. dulu pernah lu yang harus ngelaporin di kantornya NTMC dulu nggak sih? awalnya? Pernah awal-awal Iya, pernah. Jadi kayak ada laporan ke penyiarnya gitu, kayak ngelihat langsung dari NTMC Polri gitu-gitu. Iya, jadi pernah. Tapi memang akhirnya kayaknya lebih efisien Lebih praktis waktunya, praktisnya juga di studio aja deh. Terus karena ada petugas polisi sampai sekarang juga kan kita udah masih kerja sama. Iya. Memang ada polisi yang intuit sama untuk laporin kondisi Ganti-ganti itu ya? gitu. Iya, ganti-ganti. Dulu tuh sih. pernah di mana ya, di TV apa di mana tuh yang ketemu Bribda yang cantik banget. Masih sampai sekarang mereka, tapi mereka memang lebih seringnya di TV. Kalau yang Bribda, Bribtu memang dipilih kayaknya. Iya. Terus jadi akhirnya ngebayangin, wah pasti cakep-cakep nih gitu kan. Di radio kan suka gitu kan, ada suara gimana terus Iya. kita berfantasi. Zaman kita cantik. dulu ada beberapa yang kita undang ke studio sih. Jadi buat kayak ya mereka emang lagi diangkat banget juga kan si Bribtu itu gitu. Bribtu Eka dulu, Tah Eka. eta. Inget Wih, teh. apel. Dara dulu, Dara, Eka. Iya, Gitu. Jadi memang itu sih menariknya, seru banget sih. Apalagi nggak semua orang bisa ke studio NTMC itu kan. Iya. Itu Kalau nggak melaporkan di kenal. NTMC itu live gitu Mas? Live delay, kita sistemnya live delay. Jadi bener-bener laporin yang lihat CCTV aja. Jadi itu juga mereka nge-live CCTV dimanapun. Jadi mereka bisa yang misalnya lagi ada di situ nih. Terus tiba-tiba ada situasi di mana gitu, yang mau buka CCTV-nya gedung siapa, mereka bisa minta permissionnya gitu. Wah ngeri. Gitu. Ya asal nggak mati CCTV-nya ya. Jadi Parno ya. Iya. Berarti semua CCTV sebenarnya bisa diakses kan? Harusnya. Kalau ada Atau ada CCTV CCTV yang jalan hilang dong. itu gimana sih ceritanya nih? Oh, aduh. Aduh, nggak kedengeran apa suaranya apa? Nggak kedengeran. Emang pernah ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa. Teh ini gimana kabarnya?
Ada di novel. Bahaya nih. Ya udah, terus udah gitu kan akhirnya Dika kan lebih banyak di MOS ya? Apa enggak? Atau di Sebenarnya ya newsnya Mari ya berarti? Indonesia Mari, MOS juga ya program, yaitu kita akhirnya kan begitu pegang news ya megang station yang lainnya juga kan, kayak Jak FM, Gen FM, Kiss FM, sama MOS. Jadi kayak misalnya kerja sama ketemu NTMC itu yang membawa itu juga gitu. Jadi kita memang stationnya jadi nggak cuman MOS gitu, jadi semuanya. Bahkan kayak ketemu sama relasi-relasi lainnya begitu. Jadi Mari jadinya si Mahaka Radio gitu. Iya, Mahaka Radio Integral. Yes, gitu. Gimana Mas Ilham? Apa? Tapi sebelum jadi penyiar dulu Mas, Mm-mm. penyiar favoritnya siapa sih? Terus sampai menemukan jati diri sebagai penyiar juga itu melakukan apa? Mengimitasi terus mengadaptasi ke diri sendiri nggak? Gitu, untuk Sebenarnya persona, sih air personanya. Gitu. Sebenarnya kalau favorit ya pertama kali dulu Daging Desta. Cuman kan dulu juga sempat ngefans banget sama penyiar paginya Gen dulu, Kemal TJ. Oh. Dan akhirnya berkesempatan jadi produser mereka juga, udah kayak jadi Star Trek-nya tuh kayak masih selalu tiap hari gitu, karena mereka ya superstar itu sih masih dari dulu gitu. Jadi kayak meskipun sekarang ketemu ya masih kayak gimana gitu. Iya. Pernah ngefans sama itu nggak penyiar radionya MOS yang pagi-pagi tuh pernah duet Ya. Arlingga Panega sama siapa tuh tahun berapa, pernah ngefans nggak? Ngefans kalau itu udah habis make up. Awas. Jadi kalau habis siaran ke kamar mandi acara dulu. itu ya? Acara apa namanya? Atau itu Apa tuh? kok lupa gue jadi bukan sudut sudut pandang. pandang, ya Iya, kan? sudut pandang selalu beda banget. Minggu depan gue make up. Khusus. Tapi emang ya itu sih serunya sih. Zaman lu dulu dengerin radio dulu dari jadi apa? Wala Bala. Hah? Kalau Pramus apa Wadia Bala ya? Wadia Bala. Sampai transisi radio zaman sekarang, menurut lu radio sekarang tantangannya apa, Dik? Tantangannya memang kalau zaman dulu itu gue yang ngerasain beda banget adalah mereka ngomong ya bisa 3 menit, 5 menit, bahkan 15 menit gue pernah denger ya udah, yang kita tunggu adalah memang suara penyiarnya gitu kan. Yeah. Gua bukan yang mau nunggu lagunya. Kadang kalau lagu kan gue bisa tinggal switch itu, justru gue switchnya adalah mau dengerin penyiarnya, bukan dengerin radionya apa lagunya. Jadi kalau menurut gue kalau sekarang kan lebih radio itu kayak ngomong tuh ya udah pick apa padat aja gitu. Jadi kalau gue sih yang merasain beda itu banget sih durasi ngomong, karena radio itu kan theater of mind-nya kita oh mereka gini ngobrol seru banget lama gini. Sedangkan kalau sekarang kan ya udah tek lagu terus fitur gitu kan. Sekarang lebih banyak berwarna lagi sih gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya. Habitnya mulai kayak dulu lagi kali ya. Kayak gue nih masih dengerin Jak FM. Tapi saat lagu gue ganti karena dengerin Kemal Sahil tuh hiburan banget buat gue di jalan. Tapi sekarang talkset, karena kan talksetnya sekarang pendek. Habit orang kayaknya mulai berubah lagi nggak sih? Gue tuh pengennya kalau gue kebutuhan gue pribadi sekarang, pengennya tuh durasi mereka ngomong tuh jauh lebih panjang dibandingin lagu. Kan talkset kan dibatasi nih sekarang. Ya. Nah gue tuh justru terhiburnya justru pas si Kemal sama Kamal Sahil ngobrol. Iya. Sama gue dari lagu, dulu. gue ganti. Iya karena lagu kan ya kita bisa dengerin di itu sebenarnya kan. Iya channel musik kan sekarang banyak. Iya. Kalau dulu kan channel distribusi musik kan mungkin salah satunya yang free cuman radio. Ya. Jadi kalau dulu kita karaokean di mobil, sekarang tuh di mobil justru butuh hiburan. Dengerin mereka penyiar, mau ngomong apa juga dan bahasannya apa juga kita kayak kadang dulu ya udah selalu ikutan daftar SMS, dulu masih SMS kan. Iya, SMS apaan? SMS pakai handphone. Oh ya ampun. Dulu masih SMS. Iya. Nggak, gue kan telepon dulu kalau zaman di radio Ardan. Oh iya, dia telepon nggak? Enggak, kita SMS dulu baru ntar ditelepon biasanya gitu. Oh iya dulu belum ada SMS ya, telepon Belum doang ada ya. telepon. Teleponnya juga telepon yang
diputar gitu. Terlihat beda angkatannya ya. Berarti nggak ketahuan tuh siapa yang mau ditelepon atau nelfon gitu, Enggak, Pak? makanya Kalau ada SMS kan, operator. Ada iya, operator jadi dia yang filternya ngangkat. Ah dia dulu yang iya sih screening. iya kita disuruh tunggu di telepon bentar lagi Iya, ya bentar bentar. lagi ngomong sama penyiar ya gitu ada operatornya dulu SMS tapi tetap SMS dulu ya Dulu masih SMS, oke. Iya SMS kok SMS cuman memang yang serunya itu sih nelpon Iya. operatornya dulu Terus kayak mau nyambung tuh kan susah banget karena kan kayak Iya. rebutan. ya betul jadi emang Cepet-cepetan nelpon. Cepet-cepetan. Iya. Diangkat dulu sama produsernya baru disambungin ke. Tapi dia jago loh, kuis bisa pada Oh dapat iya, itu ada yang itu nelpon susah juga. banget loh. iya Ada itu yang itu caranya tapi nelpon. hoki-hokian aja sih itu kayaknya memang waktu itu dapat juga karena apa mungkin karena udah keseringan nomor ini Atau Kayak cuma lu doang ya? kesian. Bisa jadi sih Sebagai quiz hunter tuh hadiah paling gede atau Gede paling gitu ya. berkesan deh gitu apa Mas? ya berkesan sih diundang ke Prambors waktu itu sih kita yang menang tuh dapat lupa hadiahnya tuh lupa yang penting diinget ya udah ketemu experience kesana ketemu ya. penyiar-penyiarnya Itu aja udah seneng ya. itu aja udah seneng banget lu sampai sekarang nggak inget sih hadiahnya cuman Nggak ya paling itu berkesan waktu interview si Padi itu sih jadi itu kayak yang nggak ternilai lah pasti nggak semua orang bisa berkesempatan interview Padi lagi gede-gedenya dulu kan nama Padi. Udah gitu si yang seru tuh si siapa yang gondrong tuh Piu Piu tuh kesitunya naik busway jadi masih awal-awal tuh tahun berapa tuh berarti 2013 bener kali ya Mungkin. jadi bener-bener itu ke radio aja dia pakai kupluk pakai itu nggak ketahuan dan nggak dandan juga ya dia cowok sih ya Cowok. Oh, nah terus ketika lu kan waktu itu ketemu Padi, interview Padi kayak yang wow gitu kan. Sempet abis itu lu kerja di radio, ketemu lagi sama Padi. pernah dong Nah, tapi mereka pasti bahas. lupa Nggak ingat. dan saya juga nggak sepede itu buat inget gak waktu itu nggak mungkin Ah, yang jadi kayak mana ya? cukup foto sama Fadlinya aja udah masih seneng banget gitu dan mungkin mereka pasti akan melupakan dengan mudah kok Iya. Mereka terlalu banyak ketemu orang. betul pasti Itu Padi yang berkesan gitu kan. Terus dapat hadiah pernah uang gitu atau apa uang lagi? kayaknya tuh? pernah tapi lupa nominalnya bener-bener kayak dulu ikut ya mungkin karena saking Karena banyak keseringan kali deh. saking banyaknya kayak karena udah sering ke sana main ke sana ngambil hadiah kalau hadiah uang sih lupa ya ratusan ribu aja sih dulu tapi yang diinget ya itu yang ketemu penyiarnya bisa nginterview yang bener-bener nggak bisa kayak udah kayak mimpi lah dan terus nonton bareng penyiar nonton tiba-tiba kalau Desta kan dulu mungkin masih agak kurang suka foto dia maksudnya jadi ya kurang suka ya kalau daging masih kayak suka sama pendengar tuh udah sedekat itu sih dulu gitu. Nah, terus kan sekarang dia di Mari kan, masih di Ya. newsnya kan? Masih. Ketahuan gak sih berita apa yang didengerin orang, berita apa yang nggak terlalu didengerin orang, sampai mantau sedetail itu nggak? Kalau pendengar kita sih emang kurang suka politik ya. Jadi mereka tuh males yang mungkin karena hidup mereka sudah berat. Jadi kayak boleh yang seru-seruan bahas lagu atau bahas topik yang kayak ringan-ringan kayak kalau ngebahas kayak transportasi. Tapi kan news kan mau nggak mau. Itu, cuman memang akhirnya orang pendengar kita selain yang suka sama ya lagunya kan 80-90-an itu sama ya topik-topik yang ringan aja sih kayaknya mereka ya itu udah malas apalagi sekarang meskipun ada WhatsApp ya mereka bukan tipikal yang suka WhatsApp Iya. gitu. Jadi kalau ikut banget berarti udah intuit banget sama topiknya udah menarik banget gitu dan kalau yang politik mereka sih agak kurang ya, agak kurang. Itu yang di MOS berarti. Dimos. Kalau yang radio Yang lain kan pembahasannya semisalnya lagi rame apa, mereka kan ngebahasnya nggak tentang itu, tapi langsung dibelokin misalnya ada cuci uang gitu, kamu cuci apa sih misalnya kayak gitu-gitu. Jadi mereka tetap banyak untuk ikutan punya cerita-cerita sendiri gitu. Jadi nggak yang sempit banget kalau news gitu politik kan ya udah ngebahasnya gimana menurut lo kayak gini. Kalau yang news itu loh yang maksud aku tuh yang jam-jaman itu loh yang Kalau setiap jam-jaman jam. itu sih ya mereka sih biasanya sukanya yang nggak ada kita nggak ada interaktif sih jadi Nggak ada ya. ya. Terus nggak ada juga kayak
Tapi mereka pemilihannya gimana? Tapi tuh mereka jam-jaman? biasanya lebih menarik kayak SIM keliling, STNK keliling tuh kadang mereka WhatsApp ke kita tuh. Bahkan ada yang nelpon. Mas tadi SIM keliling tuh di mana aja ya hari ini ya gitu. Mereka padahal kan bisa googling ya. Jadi lebih ke info-info gitu ya. Tapi mereka lebih suka denger di situ Terus gitu. pas lo kasih tahu googling aja mas gitu. Enggak, ya, enggak ada. Saya juga gak inget tadi bacain. Besok aja dengerin lagi gitu. Oh iya. Iya sih suka ada info-info SIM keliling gitu kan. Iya, jadi benar. info-info ya kayak rute-rute baru Transjakarta kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya nanti tanggal 29 jalan ada yang ditutup karena ada maraton itu gitu-gitu. Jadi mereka lebih suka. Oh gue ikut tuh. Nah, itu yang bikin. Berarti salah satu penyebab jalan ditutup. Iya, jalan tutup itu kan dari jam 3 pagi ya. Gitu Iya, kan. sampai jam 12 siang ya. Iya. Mohon maaf ya warga Jakarta. Long weekend kan itu ya? Yoi. Iya, emang. Besok 29 29. hari Oh, Minggu. Orang mah istirahat gitu. 28 Dari 27-nya Dua Maulid tujuhnya deh. libur, iya. Kan Maulid long kalau nggak weekend. salah. Dari Jumat. Berarti Jumat lari. Dari Kagak. Jumat lari. Enggak dong. Enggak. Mati. Emang trail. Mas, gue tertarik sama yang quiz hunter itu. Kalau di zaman itu kan Masih diulik loh. Oh, Iya. Masih diulik. dia lagi belajar. Mempelajari. Benar kan fungsinya gue sih belajar buat anak-anak di sini gitu. Kalau zaman itu kan diundang sama penyiar itu menyenangkan, banyak yang pengen. Tapi kalau misalnya radio anak muda zaman sekarang tuh bikin kuis yang bisa menarik pendengarnya itu kira-kira apa ya Mas? Kalau kita sih ya zaman sekarang itu yang penting simple. Lu nggak disuruh yang ribet-ribet kayak misalnya nih kalau mau ikutan WhatsApp atau bikin video dengan misalnya Format joget-joget apa-apa, Iya. mereka tuh sekarang mulai kayak ya udahlah. Akhirnya banyak yang kayak sesimpel WhatsApp ke kita, alasan lo pengen dapat hadiah ini apa? Itu udah sesimpel itu aja orang interaksinya banyak banget. Tapi kalau udah kayak ikutin gerakan kita ya joget-joget itu kayak orang Udah males ya. nggak semua bisa joget pertama atau misalnya nyanyi nggak semua pede. Kalau cuman kayak berangkai kata gitu kan masih oke lah untuk kayak misalnya pilihan-pilihan yang wah ini nih, simple nih udah ikutan deh, apalagi hadiahnya yang duit sih biasanya yang orang Duit ya, sama atau tiket konser. Tiket konser tuh orang menggila. Atau ketemu artis. Ketemu Gitu ya. artis, meet and masih, greet. masih relevan gak buat pendengar sekarang? Mau? Apaan? Mereka masih mau gak sih? Artisnya berhadiah? siapa dulu nih? Tapi biasanya banyak yang meet and greet kayak artis Korea yang gitu kan lagi banyak itu gila sih, drakor fans itu gila sih. Itu Jadi berarti buat radio apa tuh yang drakor fans? Mustang biasanya mereka bikin kayaknya kan ada juga sering nonton konsernya tapi di bioskop itu ya ramai. Iya, jadi hanya itu Nobar doang. nonton di bioskop. Bukan konser. Orangnya mah di orang Korea. mau di mana? Nonton di bioskop. Iya bener. Gitu. Kalau kita nonton timnas bola ya udahlah emang Iya. itu, tapi ini kayak ya Allah, ya gitu. Tapi kan maaf ya ini fansnya drakor nih. Wah, diserang nih tadi. Jadi Berarti kayak kalau kayak Mustang dia lebih ke apa drakor gitu iya, pendengarnya. karena memang sekarang mereka malam tuh suka live TikTok kan. Jadi memang ngebahas Korea itu emang menggila. itu Mustang. Terus kalau Gen lebih ke apa tuh? Kalau Gen Pasti lebih kan ada masif sih, beda-bedanya. lebih kalau mereka lebih masif yang lebih kayak masih kayak sekarang mereka mau ada acara nih, kayak misalnya ada acara musik, mereka suka bagi-bagi tiketnya, mereka masih Bedanya kalau sama si siapa lagi tuh Jack? kalau Jack lebih ke orang kantoran kali ya, jadi lebih apa mereka lebih suka bercerita yang tentang keadaan Kantor. sehari-harinya. Oke. Terus sama misalnya kalaupun kuis mereka kuis konser sih. Kalau Jack biasanya bagi konser Tapi itu umurnya mirip kan antara Jack, Gen sama Mustang enggak ya? enggak sih. Kalau beda ya? kalau Gen tuh sama Mustang masih mirip, tapi kalau Jack tuh lebih agak mirip sama Kiss justru. Oh, oke. Tapi kalau Kiss kan lebih ke perempuan, jadinya mereka ya lebih ke pembahasannya ya perempuan atau kadang anak gitu sih. Jadi kalau Jack itu sih paling mereka kan suka bikin kuis tiket konser gitu itu peminatnya. Mos juga gitu sih, apalagi misalnya ntar terdekat tuh konser apa gitu. Udah mereka sudah nanya-nanya orang dalam tapi ya mohon maaf. Nanya-nanya orang dalam ya. Tanya doang. Nanya doang. Lu jangan harap. Ada nih. Ya udah ikut aja gitu. Karena kan Abis semua ini ya kita ngobrol. karena memang pasti banyak juga. Kita juga akhirnya ya udah biar fair ikutan aja. Ntar biarkan
tim kita yang milih gitu. Karena kalau kita yang milih kan jadi kayak ntar yang A kan gue udah minta yang B ini gini, jadi ya udah minimalisir itu kayak tim aja milih ya, saya nggak ikutan, yang penting masuk sama syaratnya apa, pokoknya gimana ketentuannya dia dijalani semua, ya udah dia menang, fair dong gitu. Tapi artisnya pasti beda ya, yang diserbu sama pendengar MOS sama itu kan beda banget. Kalau tapi kuis hunter pun ada sih, banyak sih yang banyak. Tenang. Gue tuh masih sampai ada apal dulu waktu pendengar Gen dulu. Terus kemarin ke eventnya Gen terakhir tuh, wah ada dia juga, mau nyebutin namanya nggak enak. Lu juga sempat jadi sobat Gen kan? Sobat Gen kan, kita semua sobat Gen dong, kan punya kartunya Bapak. Kalau waktu Gen sih waktu itu mungkin karena nggak lama gue kerja di situ kali ya, jadinya belum segitunya kayak dulu gitu. Udah terlanjur ya udah kerja gitu, udah dari belakang layar aja lah gitu. Kalau dulu kalau pas Prambors kan kayak emang dulu pengen banget jadi penyiar Prambors, tapi kayaknya emang mimpinya kejauhan dulu ya. Terus selama 16 tahun di radio, value apa yang paling berat banget ya pertanyaan. Yang paling lu dapet kerja di radio selama ini, Dik? Ya link sih, koneksi, ketemu banyak orang yang nggak diduga-duga, tiba-tiba Mas Dika ya gini masih di ini masih kita mau ada event nih, kayak kadang gitu minta bantuan, atau bahkan buat gua nge-MC juga kadang dari situ juga linknya, jadinya kayak berkembang. Dan mereka kalau kenal sama orang radio tuh kayak gimana gitu, masih kayak harum banget gitu kita. Jadi kayak seneng banget, makanya kayak sampai sekarang kayak Mas masih di radio nih, masih gitu. Jadi kayak mereka kayak walaupun mereka nggak dengerin gitu, tapi nggak dengerin, nggak mau tahu juga. Mereka nggak dengerin, Dik ya. Iya. Lu kasihan, lu tapi penyiar radio tapi lu bilang nggak ada yang dengerin. Gimana sih? Gue. Berarti kan lu gak dengerin gue, bener juga. Masih di sini, lu gak dengerin gue ya? Gitu ya. Gimana sih, Dik? Aduh, bener juga teh. Oke, saya buka diri aja. Ntar dipotong sama Mas Hafta lo, penyiar radio tapi gak didengerin. Tapi apa semua penyiar radio tuh nge-MC, Mas? Sebagian besar sih, karena memang mereka ini jagoan kalau mereka saya masih sampai sekarang pengen coba jadi MC satu yang belum nih, event lari belum. lari dulu. Iya benar itu. Makanya belum kesampaian. Waduh. Karena biasanya ya yang event lari, event pedal sekarang ya biasa main dulu. Iya. Itu kayak belum lah. Tapi kalau acara Menpora pernah jadi. Tapi kalau denger dulu acara Menpora gitu deh, pokoknya ada cerita gitulah pokoknya. Apa tuh? Contoh? Ya waktu itu pernah MC Menpora, acara Menpora. Nggak lama ditangkep. Menpora aja. Iya. Ditangkep kan pernah dulu ada Menpora yang ditangkap kan? Iya. Gue pernah mau nge-MC lagi, tapi eventnya nggak jadi, dah mati gue. Untung nggak jadi. Kalau jadi gue tuh sekarang ketangkep. Terus dia ditanya-tanya sama polisi sebagai saksi. Berarti event sebelum ditangkap jadi iya tadinya bener. mau ada lagi tapi udah keburu ketangkep. Enggak, beda menteri. Yang ini udah ketangkep, terus berapa tahun lagi mau bikin lagi nggak jadi kemarin. Ya berarti emang udah nggak boleh lah event itu lah. Iya. Pernah nge-MC yang paling yang paling istilahnya sempat absurd lah, atau kalau nggak pengalaman yang lu nggak bisa lupa gitu waktu nge-MC apaan? Ya salah satunya itu kalau isi kementerian itu kan kita harus ngapalin banget tuh kan nama menterinya. Oh iya, tidak boleh salah. Udah nih. Dah kan, udah nih apa nih, ntar menteri datang ya confirm, oke. Pas udah berapa menit sebelum, Mas dicoret dulu ya. Ganti nama. Terus ganti kan kayak ngapalin, aduh kayak gitu-gitu sih yang maksudnya ya nggak masalah sih, cuman kan kayak udah ya senang juga mau ketemu. Terus juga kemarin event Bekol ketemu orang-orang penting gitu, seru sih, maksudnya kita kayak wah keren nih gitu. Meskipun ya dia juga nggak bakal tahu kita sih ya. Tapi lu keren kok. Dia kayak nggak ngelirik siapa lu gitu kan, kalau kita bukan. Tapi dari ketemu orang-orang penting itu pernah dapat job akhirnya. Kalau orang-orangnya langsung sih enggak, tapi ya tim-timnya itu memang sekarang memang IO-nya gitu koneksi ya? Sama kita, kalau koneksi sama IO sama
yang suka jalan sama eventnya itu juga ya, makanya sekarang IO, WO gitu-gitu. Iya, Itu KO jadi kalau kecapean. VO gitu-gitu kan mereka dari orang yang lingkungan yang sama. Jadi kadang butuh VO, kadang butuh MC, kadang itu kita mah apa aja kayak ada gitu lah. Terus kan kalau penyiar radio tuh suka diajakin main film gitu kan, pernah? Jadi Enggak so far ya sih. kan? Dilihat juga. Jadi brief dulu. Ya sampai sekarang sih pengen main film lah. Meskipun dulu sempat pengen punya mimpi tampil di Billboard ya pernah sekali udah sama radio. Itu Sama radio. yang di TBC Matupang. Yang di Fatmawati sama di Fatmawati. Cibubur. Iya. Nah, berarti tinggal main film nih teh. Billboard yang warna hijau toska itu. Yang di lampu merah. Yang enggak yang tinggi itu yang di Fatmawati ada, yang di Cibubur ada. Luar biasa. Ya meskipun punya sendiri ya. Tapi setidaknya pernah. Tapi mulainya dulu dari penyiar dulu baru nge-MC Mas. Nge-MC dulu justru nge-MC dulu. waktu kuliah saya juga bingung, maksudnya dulu waktu zaman SMA, jadi kalau di zaman SMA tuh ada di atasnya OSIS tuh ada MPK namanya. Ya. Gua jadi ketua MPK. Wih. Itu juga bingung banget si tahu gitu. Terus tiba-tiba ngomong di depan rapat, bener-bener ngomong tuh kayak baca bisa dari bener-bener gelagapan, bener-bener karena nggak tahu mau ngapain nih, ngomong apa sih gitu. Terus tiba-tiba kuliah, ya udah tiba-tiba ditunjuk jadi MC, jadi license officer juga, jadi kayak markomnya kampus, malah jadi kayak kok berlebihan ya. Terus disalurkan lagi kerjanya di radio, jadi emang udah pas nih. Sedangkan di kantor tuh kan kadang ada auditor yang ngecek keuangan nih. Harusnya saya yang di situ karena saya kan akuntansi gitu kan. Oh iya. Kalau jurusan harusnya di situ. Harusnya di situ yang tumpuk-tumpuk itulah kertas gitu. Jadinya malah keterusan di. Kenapa lu nyesel? Enggak. Harusnya saya yang di situ. Enggak. Tapi menarik ya maksudnya. Terus Tapi mendingan mana nih? Apa yang terjadi di antara ketika jadi MPK itu gelagapan, terus pas kuliah udah lancar dan berlebihan gitu Mas? Apa sih? Nggak ngerti juga, maksudnya tiba-tiba berjalannya waktu mungkin ya ada pengalaman ya. Dulu kuliah juga ada namanya mata kuliah citra diri gitu, jadi kita presentasi jadi kayak nambah percaya diri juga sih dulu. Meskipun ya nggak harus menjadi MC dulu waktu itu kan, jadi kayak udah percaya diri aja gitu. Meskipun awal-awal juga kayak ini ngapain di depan ya gitu, bingung gitu. Jadi dari kelas lah gitu latihan. Iya. Jadinya akhirnya ya udah nge-MC siaran di radio gitu. Keren banget. Itu balik lagi ke yang jurusan lu akuntansi gitu kan. Terus tapi kan hidup ternyata nggak selurus itu gitu kan. Akhirnya lu belok jadi kerja di radio gitu. Kalau boleh milih nih sekarang, boleh milih mendingan kayak sekarang atau mendingan kerja di sesuai jurusan? Kayaknya mendingan sekarang sih, kayaknya pusing. Iya dong. Karena kalau akuntansi itu lulus harus kayak setahun jadi itu kan AK. Jadi kan SE, AK, akuntansi. Itu setahunnya itu setahun yang terpusing. Jadi kayaknya mendingan sekarang ya. Hahaha hihi. Jadi kemarin lulus akuntansi ngapain? itu dia. Itu dulu yang penting karena yang penting kuliah. Dulu, Iya beneran. Jadi kayak dulu tuh sebenarnya nyobanya di IKJ. IKJ terus sama nyokap kayak yakin gak IKJ, terus teman-teman juga dulu kan zaman dulu kan masih ospeknya kan lumayan tuh dulu. Terus akhirnya mikir ya udahlah, akhirnya udah ada yang keterima, ya udah itu aja lah, apa tuh akuntansi, udah ikut aja deh gitu. Paling enggak orang tua kalau ditanya anaknya kuliah di mana, wah ya kan. Jurusan apa? Akuntansi gitu, SE gitu. Jadi kuliah cuma buat nyenengin orang tua ya. Iya, sama yang penting kuliah sih. Di ruang tamu ada foto wisuda ya? Ada. Itu penting udah jadi sarjana kan, mau kerjanya apa juga. Ya itu sih. Terus waktu jadi penyiar pertama kali diterima di radio, orang yang pertama kali lu kasih tahu siapa? Ya nyokap, karena dulu tuh gue interview masih by phone dulu. Jadi ditelepon sama, inget banget sama almarhum Bu Yasmin dulu. HRD kita by phone. Gue keluar bentar ke ruang dari ruang tamu, keluar bentar, telepon, udah nyokap masih di rumah, ya udah langsung gue tahu kayak wah gini. Gue nggak nego gaji, nggak apa, yang penting kerja dulu gitu. Ya udah, dan dia juga ya udah happy gitu. Jadi kayak ya seru sih
nyokap nggak bilang kenapa nggak jadi akuntan aja sih gitu. Ya udah pasti itu, cuman kan gimana mah gitu. Tapi sebelum itu sebulan interview suruh ngerjain akuntansi emang nggak bisa. Gue inget banget interview di sekuritas ditanya, kenapa mau kerja di sini? Jawabannya harus biar saya mendapatkan pengalaman ini. Salah, di sini kamu tuh harus nyari duit. Digituin kayak, oke, saya nggak akan di sini. Gitu. Gitu emang udah nyoba juga. Ada tes saya ngerjain akuntansi. Kayak apa ini? Gitu kayak. Emang nggak ngerti dulu akuntansi. Terus sekarang itu kan orang nih masyarakat umum gitu ngelihat kalau wah penyiar radio kerja di radio pasti sering ketemu artis gitu kan, ya kan? Pernah ketemu yang paling wah banget atau siapa aja tuh? Dulu pas sampai sekarang nggak dilupain sih, dulu pas ada liputan yang pertama tuh almarhum Bondan Winarno. Dia jadi ngefans banget sama Pak Bondan kan. Iya. Ketemu, wah, terus nginterview lagi, bener kayak, gila, gimana sih biasa ngelihat favorit kita di TV terus di interview. Wah ternyata semenyenangkan itu si orangnya gitu. Terus siapa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Atau artis luar negeri gitu, Banyak band. sih. Oh kalau artis luar negeri sih kayaknya jarang ya. Cuman kalau kayak kemarin ketemu Nunung ke kantor aja seneng gitu. Padahal nggak interview, ngeliat aja gitu wah gitu. Terus kalau nginterview sih banyak. Kayak siapa ya dulu? Oh Ikang Fauzi. Itu juga kayak wah ini biasa legend, ternyata orangnya sebocor itu gitu. Dan ternyata kita ya bisa aja gitu berupaya untuk nggak kaku-kaku amat gitu. Itu tuh yang Rocky pengalaman. Gerung. Wah Rocky Bang Gerung. Miing. Itu mah ya Gue yang sih. apa? Nggak acara dia. Iya. Ini tamu-tamunya dahsyat banget. Itu ya seru ya. Jadi bisa ketemu orang-orang yang masyarakat umum tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Yeah. Kalau kita nggak kerja di radio gitu kan. Betul. Seru. Itu pengalaman yang meskipun nih sampai sekarang sih pengen kayak suatu saat interview presiden kayaknya masih jauh, tapi ya kita nggak pernah tahu juga sih. Meskipun siapa ntar presidennya yang diinterview ya. Berarti cita-cita berikutnya adalah MC di istana. Nah itu Itu. kode dikit ya. Meskipun sayangannya Mas Cesar Gunawan tuh. Oh iya benar. Lu nunggu sesar sakit berarti. Ya gitu sih banyak Kan penyiar pengganti ada. Ada. MC pengganti juga pasti ada. Pernah saya waktu itu MC gantiin kok pernah. Oh pernah. Event apa nih? Sekolah, jadi harusnya Bayu Oktara MC-nya. Terus dia Sekolah dalam arti sekolah. pensi. Oh, Dia lu masih SMA? Enggak, udah seumuran gini. Terus kayak harusnya pensi itu MC-nya Bayu Oktara. Ternyata bentrok Bayu tuh harusnya ada ngisi kayak pelatihan gitu, nggak taunya 2 hari. Dan hari keduanya itu dia harusnya nge-MC itu udah terlanjur ngelok, ternyata ya udah. Akhirnya dia nyari penggantinya ke saya gitu. Berarti lebih Terus cuan. lancar? Berarti lebih cuan yang training ya. Yang training iya pasti. Iya. Kasih Dika aja gini lah. Iya. Harganya ini jauh. Gitu sih ya. Terakhir nih Mas, mungkin udah lumayan 40 menitan juga nih. Iya, udah lama Oke. kirain baru 5 Berasa ya. menit. Nah kan di sini kita 90 Fox ini pendengar dan penyiar itu anak-anak S1 paling usia 19-an sampai 20 sekian lah gitu. Seumuran saya lah ya. Oh iya. Pada saat itu. Ya, saat dikit lah, itu, tipis-tipis. pada saat itu. Nah, mau saran dong Mas kalau untuk meraih pendengar yang Gen Z nih dan di rentang usia yang kayak gitu, kira-kira dari pengalaman dan perspektif Mas gimana sih Mas? Apa yang mesti dikerjain nih dari si media radionya? Ya beneran ikutin apa yang mereka suka sih, apa yang mereka lakuin. Kayak sekarang akhirnya banyak dari penyiar yang ya udah live radio tapi tetap live di TikTok. Iya. Sebenarnya kan kita nggak pernah kepikiran gitu, maksudnya streaming. Mungkin orang itu nggak punya akun YouTube ataupun apapun sebenarnya sebelumnya. Tapi ketika ngelihat sekarang ya kalau banyak yang bener-bener suka ngelihat live dan ternyata dari live itu biar kita makin dikenal dan makin dilirik, kayaknya emang harus ngikutin apa maunya Gen Z. Salah satunya itu melek sosial media banget. Dan kalau ngelihat ya ada penyiar radio yang kalau malam tuh dia jam 12 malam setengah 1
live tapi sambil live TikTok. Jadi kayak udah ya gimana sambil bacain komen gitu-gitu. Interaksinya di situ Interaksinya mereka Gen Z tuh masih suka interaksi yang begitu, meskipun ya banyak yang komen-komennya apa, tapi kayak mereka kadang juga ada yang beneran nanya, ini gimana sih biar mau request dong atau mau apa gitu. Kayaknya emang harus lebih melek itu sama yang bikin mereka nyaman aja sih. Karena kalau kita konsep kita yang udah pokoknya gue sukanya ini, mau orang nggak suka bodo amat gitu, kayak udah nggak bisa sih. Emang harus ikut pasarnya kayak gimana, harus diikutin. Dan ya gitu, kebanyakan sih orang-orang yang mereka mau apa kita kasih, ya udah biasanya dimakan tuh mereka gitu biasanya. Jadi sih itu kalau misalnya mau live TikTok atau live IG atau apa, itu harus yang siarannya tuh live beneran gitu. Masih siaran radionya tuh live beneran, enggak yang live delay gitu. Atau kadang bahkan jadi beda gitu kan. Kadang bisa juga nggak usah isi siarannya ya. Setelah siaran kayak di tengah-tengahnya lagi breaknya ngapain, lagi breaknya tuh kalau penyiar tuh ngapain sih, udah break live dulu. Ntar kalau lagi itu siaran lagi ditinggal. Kadang banyak yang ditinggal gitu juga sih. Jadi kayak ya udah live-nya hanya seperti zaman sekarang sih seperti itu sih. Bahkan banyak yang live nyanyi kan ya di BKT juga itu. Iya loh di Bandung juga itu tuh di apa Siliwangi di Jalan Turunan. Iya, jadi benar-benar pakai tripod gitu kan. Iya, nyanyi, joget-joget gitu-gitu ya. Gimana ya? Di Dago aja. Ya di Dago di dekat lampu merah pasti deh ada yang ngamen gitu kan. Dan urut-urutan gitu juga. Apa? Kadang-kadang ada yang di berapa enggak cuma satu orang. Kayak di BKT itu kan gitu. Iya itu BKT ya. iya. Tapi kalau Bandung enggak, Bandung enggak sendiri-sendiri. Mereka udah punya tempat kayaknya. Karena kalau karena mereka sempit juga kan, ada yang di dekat flyover apa gitu pernah lihat. Kayaknya kalau rame juga sempit juga sih. Tapi menarik. Harus live streaming itu masih so far sih sekarang ya. Apalagi dengan gitu juga menghasilkan juga kan. Kadang juga ya. Ya kita bikin live lah minggu depan. Nah, ya kita minggu depan live kali ya. Oh boleh, datang lagi besoknya. Minggu depan kita live berarti coba. Doyan kan? Doyan. Jadi kayak gitu sih. Kalau berarti ya sekarang ya demand-nya adalah orang lebih, misalkan lu siaran, lu akan live di sosial media. Orang kan taunya lu lagi siaran, tapi dia cuma taunya lu via sosial media, bukan media FM-nya ya. Tapi akhirnya jadi tahu setelah gitu ya. Kita tahu, nih ternyata dia penyiar toh gitu. Jadi akhirnya jadi tahu juga. Jadi ngedrive-nya sekarang dari sosial media dulu, baru ke FM-nya ya. Iya. Jadinya orang ya lebih biar kayak, dia penyiar juga, penyiar sini gitu. Karena tahu dari sosial medianya juga gitu. Sekarang sih kebanyakan ya kira seperti itu sih. Sosial media terlalu kuat. Oke, terus tadi kan terakhir dari gue nih. Menurut lo pendengar radio itu masih akan banyak nggak? Sekarang kan kayak udah mulai banyak tuh dengerin di mana. Tapi orang yang dengerin radio misalnya di mobil lagi nyetir masih akan ada nggak? Yang pertama, selama Jabodetabek masih macet, kayaknya orang masih suka mendengarkan radio. Dan ya itu kita. Pantesan Jakarta macet ya. Itu doa orang-orang radio ya. Dan selama masih, kalau menurut gue sih kita masih suka sesuatu yang surprising, yang kayak obrolan yang nyangkut sama kita gitu. Kayaknya orang masih suka dengerin, meskipun banyak sekarang kayak ya dengerin lagu dengan mudah juga banyak sekarang. Cuman nilai plus dari radio adalah yaitu penyiarnya itu sih, yang nggak bisa. Mungkin AI pun bisa menggantikan beberapa, tapi kalau untuk penyiar itu kan kayak ada sentuhan yang nggak dipunyai sama komputer itulah gitu. Jadi emang hati yang bermain di sini, asik. Alright. Kasih tips buat Gen Z. Sekarang tuh kayaknya kan mulai nggak jadi penyiar radio tuh bukan mimpi. Nah, biar si Gen Z ini tertarik lagi nama dunia radio, kira-kira apa sih benefit kalau jadi penyiar radio? Ya itu untuk sampai sekarang sih, melalui lu dari siaran radio lu bisa kenal orang-orang yang lu bisa jadi VO talent, lu bisa jadi MC, lu bahkan bisa main film nanti misalnya emang kebutuhannya menjadi seorang penyiar radio. Kayak dulu si Arlinga Panega kan paling sering dia jadi
aktor yang jadi penyiar radio gitu kan. Istilahnya itu kan berarti lu masih dilirik selama di film itu membutuhkan radio, ya lu butuh penyiar ya kan. Ya pasti yang diambil penyiar aslinya, ngapain aktor cerita jadi penyiar gitu kan istilahnya. Selama itu apalagi koneksi buat di radio itu lu bisa ketemu sama orang yang tidak diduga-duga sih. Jadi kayak tiba-tiba lu ketemu sama CEO mana, ya udah lu bisa koneksi ke dia, terus ketemu lagi tiba-tiba artis mana, terus tiba-tiba mana lagi yang kita nggak pernah tahu nih narasumber kita siapa, atau bisa ketemu dari radio itu lu jadi MC itu ketemu di mana lagi, itu kan ya bermula dari radio gitu sih. Alright, Bribdut Dika. Terima kasih sudah sharing-sharing sama kita. Thank you. Thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you Kompips. Bye.